لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi 'ulumihi. Warawayna fi kitabai Tirmizi wa Ibn Sunni. Warawayna, dan kami meriwayatkan fi kitabai Tirmizi, dalam dua kitab Imam Tirmizi, wa Ibn Sunni, dan Ibnu Sunni. Kitabai eta teh tasniahnya dibuang nunna sabab diidhofatkeun. Jadi lamun syarat diidhofatkeun tasniah atau jamak, maka nun talin i'rabna dibuang. Asalna kitabain karena diidhofat karena Tirmizi, fi kitabai Tirmizi, dalam dua kitab Tirmizi, wa Ibn Sunni, dan Ibnu Sunni. Bi isnadin, dengan isnad, fihi, di dalamnya, dha'fun, lemah, dengan sanad yang di dalamnya ada lemah. An Ma'qil bin Yasar, dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, man, barang siapa, qala, ia berkata, ia mengucapkan, hina yusbihu, ketika di waktu pagi, hina yusbihu, ketika di waktu pagi, salasa marratin, 3 kali, salasa marratin, 3 kali, a'udzu billahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Wa qara'a, dan ia membaca, salasa ayatin, 3 ayat. Wa qara'a, dan ia membaca, salasa ayatin, 3 ayat, min suratil hasyri, dari surat al-hasyr, min suratil hasyri, dari surat al-hasyr. Wakala, maka mewakilkan Allah Ta'ala, Allah, bihi, dengannya. Wakala, maka mewakilkan, mengutus, mewakilkan, memberi wakil itu. Allah Ta'ala, bihi, dengannya, sab'ina alfa malakin, 70.000 malaikat. Sab'ina alfa malakin, 70.000 malaikat. Yusalluna, mereka memohonkan ampun. Yusalluna, mereka memohonkan ampunan, alaihi, atasnya, hatta yumsi, hingga waktu sore. Jikalau sholat atau sholawat itu nisbat kepada malaikat, maka maknanya adalah memohonkan ampunan. Kalau makna sholawat dinisbat kepada Allah, maknanya adalah rahmat. Ada wasallallahu, mana sholat itu, semoga Allah merahmati. Lamun ka malaikat, di sini yusalluna alaih, artinya memohonkan ampunan, istighfar. Kalau sholat atau sholawat sandingkan kepada manusia, maka maknanya adalah doa gitu. Wa in mata, dan jika ia mati, wa in mata, dan jika ia mati, fi dzalika yaumi, pada hari itu, mata, maka ia mati, syahidan, sebagai orang yang syahid, mati dalam keadaan syahid. Waman, dan barang siapa, qalaha, ia mengucapkannya, qalaha, ia mengucapkannya, hina yumsi, ketika di waktu sore, karena maka ia ada karena maka ia ada, bitil kal manzilati, dengan kedudukan tersebut, bitil kal manzilati, dengan kedudukan tersebut. Baik, setelahnya pada pembahasan sebelumnya masih membahas tentang zikir yang dibaca pada pagi dan sore hari. Sudah 5 kali hanca, sekarang kita masuk kepada hanca ke-6 berarti ya. Masih membahas tentang doa-doa atau zikir yang sunnah dibaca ketika waktu pagi dan sore.
Kemarin terakhir kita telah membahas tentang hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, seorang laki-laki Rasulullah SAW suatu hari masuk ke dalam masjid. Lalu tiba-tiba di dalam masjid beliau menemui seorang laki-laki dari kaum Ansor yang bernama Abu Umamah. Lalu Nabi berkata kepada laki-laki tersebut, "Ya Aba Umamah, wahai Aba Umamah, mali araka jalisan fil masjid di fil ghairi waqti shalah, tidaklah aku melihatmu sambil duduk di masjid padahal bukan waktu salat." Nuju naon atuh sanes waktuna salat aya wae di masjid gitu. Saur Abu Umamah, humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah, nuju bingung, nuju terikat ku hutang, pabeli atau baangsuran gitu cek lalaki teh. Ya, sehingga lamun ayeuna aya jelema ngahulang wae tanya kunaon bingung. Loba hutang olehnya. Loba cicilan. Bingung gitu nya. Tah sahabat baheula mah bingung teh cicing di masjid. Lain pos ronda ka masjid ngadoa. Bingung ya Rasulullah bari seueur hutang. So Rasul masihan solusi ka sor beliau, afala u'allimuka kalaman idza qultahu azhaballahu hammaka wa qadha anka dainak. Apakah mau engkau aku ajari sebuah ucapan yang jika engkau mengucapkannya Allah akan menghilangkan bingungmu dan Allah akan melunasi hutangmu. Keur bingung gitu ditawaran doa. Semangat. Ya Rasul, bala mangga. Qultu bala ya Rasulullah, mangga kantenan ya Rasulullah, nuju bingung marenya. Saur Nabi, bacalah ketika di waktu pagi dan ketika di waktu sore. Apa bacanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bakhal wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Apalkan manggireun komo lamun loba hutang, komo lamun bingung, tulis saya membaksa amalkeun. Loba hutang tulis ieu. Doana langsung ti Nabi ieu mah. Apa testimoni dari Aba Umamah? Qala fa fa'altu, aku melakukannya. Fa azhaballahu ta'ala hammi wa qadha anni daini. Allah menghilangkan bingungku dan Allah melunasi hutang-hutangku. Hutangna lunas, bingungna leungit. Tah kitu lamun mangkireun loba bingung, loba hutang, amalkeun ieu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hadis-hadis yang masih temanya sama, yaitu tema tentang zikir yang dibaca di pagi hari dan sore hari. Hadis selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan dalam dua kitab Imam Tirmizi dan Ibnu Sunni dengan sanad yang di dalamnya ada sanad yang lemah dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi apa? Barang siapa yang ketika di pagi hari membaca 3 kali, ya, apa bacanya? A'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Lalu membaca 3 ayat dari surat Al-Hasyr. Coba nanti cari di mushaf surat Al-Hasyr, 3 ayat saja dibaca, ya. Sebelumnya baca A'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim 3 kali. Lalu surat surat Al-Hasyr 3 kali. 3 ayat itu, 3 ayat dari surat Al-Hasyr. Maka Allah akan mewakilkan untuknya 70.000 malaikat yang memohonkan ampunan hingga sore kayak jalma. Jeung lamun maut di eta poe, maut dina kayaan syahid. Coba, maut syahid itu kan sungguh mati yang sangat mulia, ya. Sangat kematian yang sangat diidam-idamkan. Karena mata syahid itu ya akan menjamin kebahagiaan di akhirat nanti. Kayak lamun maca ieu maot dina kayaan syahid. Ya lamun isukna maca a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim 3 kali dan membaca 3 ayat dari surat Al-Hasyr. Lamun sore macana maka menang kedudukan ciga tadi.
Eta lamun maot bakal maot dina kaayaan syahid jeung dimentakeun ampunan ku 70.000 malaikat hingga subuh berarti teh. Nah teu kabita padahal gampang ya baca nu hese mah ngamalkeunana. Mah mudah gitu ya. Nu hese mah horeamna teh ya. Eta butuh perjuangan teh. Katakan lamun teu aya taufik ti Allah mah berat gitu. Minta we taufik ke Allah supaya dimudahkan. Padahal babarinya apal auzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim tapi kunaon poho lepas we gitu isuk sare berang ulin gitu sore ulin keneh poho gitu. Warawaina dan kami meriwayatkan fi kitab Ibnu Sunni dalam kitab Ibnu Sunni an Muhammad bin Ibrahim dari Muhammad bin Ibrahim an abihi dari ayahnya radhiyallahu anhu qala beliau berkata wajahana menghadap ke arah kami wajahana menghadap ke arah kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin dalam perang Sariyah. Perang Sariyah itu adalah peperangan yang tanpa diikuti oleh Nabi. Jadi dalam peperangan itu ya, peperangan di masa Nabi ada yang disebut Ghazwah ya, ada yang disebut sebagai Sariyah. Nah, kalau Ghazwah itu adalah peperangan yang langsung diikuti oleh Nabi. Nabi yang mimpin, namanya Ghazwah. Nah, kata Ghazwah Tabuk gitu ya, Hunain dan lain sebagainya. Nah, kalau Sariyah itu adalah peperangan yang dimana Nabi tidak ikut serta, tapi tetap memberi arahan. Nah, ini sebelum berangkat berarti Nabi memberi arahan. Tawajuh itu ngasih arahan, menghadap. Ini sebelum berangkat ngasih tawajuh, arahan gitu. Pak Amarona lalu beliau memerintahkan kepada kami. Dalam arahannya Nabi memerintahkan an-naqra'a agar kami membaca. Idza amsayna ketika kami di waktu sore. Wa idza asbahna dan ketika kami di waktu pagi. Di waktu sore sareng di waktu pagi. Apa arahan Rasul? Wa afa hasibtum annama khalaqnakum abatsa. Maca eta apa hasibtum annama khalaqnakum abatsa. Kalau tidak salah nanti cari aja. Surat Al-Mu'minun ayat 115. Al-Mu'minun ayat 115. Apa ke? Apa hasibtum annama khalaqnakum abatsa. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatsa. Apa sekali gitu. Faqara'na lalu kami membaca. Faqara'na lalu kami membaca, faghanimna lalu kami dapat ghanimah. Wasalimna dan kami selamat. Wasalimna dan kami selamat, dapat ghanimah. Nah, ghanimah itu adalah harta yang menjadi keuntungan dari peperangan. Jadi kan lamun perang itu meureun lamun nyerbu sebuah wilayah atau berperang dengan musuh, pasti pihak yang kalah itu akan meninggalkan barang-barangnya gitu nya, bekalna, tendana, kasrolna, katelna bernya baheula, perhiasana, duitna, mun mah duit ya mah tah namina teh ghanimah eta. Nah, berarti menggambarkan para sahabat menang sehingga dapat ghanimah, salimna selamat, berarti pulang dalam keadaan selamat dan menang. Nah, hadis yang selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dari Muhammad bin Ibrahim dari ayahnya. Beliau berkata, Rasulullah memberikan arahan kepada kami dalam perang Sariyah. Sariyah itu apa tadi? Peperangan yang tidak diikut serta oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi tetap mengawasi. Nabi tetap ngasih arahan gitu. Nah, kata Nabi apa? Ketika di waktu pagi, di waktu sore baca apa? Afasibtum annama khalaqnakum abatsa. Lalu dibaca itu, diamalkan sehingga para sahabat ini mendapatkan ghanimah, kemenangan dan selamat pulang kembali ke tanah airnya gitu. Itu adalah doa yang dibaca pagi sore. Afasibtum annama khalaqnakum abatsa.
Warawaina dan kami meriwayatkan an Anas radhiyallahu anhu dari Anas radhiyallahu anhu. Mamang kira geus ngamalkeun mana? Ya. Minimal hiji we hiji. Ya, ngamalkeun. Atuh lamun loba hutang nu tadi katanya. Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasal apalkeun. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau ada ya doa beliau berdoa bihadihi da'wati dengan doa ini. Rasul berdoa dengan doa ini, selalu berdoa dengan doa ini. Idza asbaha ketika beliau di waktu pagi, wa idza amsa dan beliau di waktu sore, dan ketika beliau di waktu sore. Ketika Nabi berada di waktu pagi dan sore, beliau selalu baca doa ini. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka min faja'atil khairi wa a'udzubika min faja'atis syarri. Itu Rasul. Warawaina dan kami meriwayatkan fihi dalam apa tadi? Dalam apa tadi berarti sebelumnya? Dalam Ibnu Sunni. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu. Qala beliau berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Fatimah radhiyallahu anha kepada Fatimah radhiyallahu putrinya, pada putri Nabi Sayyidah Fatimah yang dinikahi oleh Baginda Ali karramallahu wajhah. Li Fatimah radhiyallahu anha kepada Fatimah radhiyallahu anha, ma yamnauki tidaklah mencegahmu antasma'i engkau mendengar ma apa atau ma perkara usika yang aku ma apa gitu, ma apa yamnauki yang mencegahmu, ma apa yamnauki yang mencegahmu antasma'i agar engkau mendengar ma perkara usiki aku mewasiatkan padamu, usiki aku mewasiatkan padamu bihi dengannya. Takuli engkau ucapkan, ucapkanlah. Takuli engkau ucapkanlah. Kau ucapkanlah idza asbahti ketika engkau di waktu pagi. Wa idza amsaiti dan engkau di waktu sore. Apa bacanya? Ya hayyu ya qayyum bika astaghiitsu fa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ini adalah doa yang diucapkan oleh Nabi mengajarkan kepada siapa tadi? Fatimah Aisyah. Fatimah baca ini. Ya hayyu ya qayyum bika astaghits fa aslih sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Warawaina dan kami meriwayatkan fihi dalam kitab Ibnu Sunni bi isnadin dhaifin dengan sanad yang lemah. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan sesungguhnya seorang laki-laki. Nah, beliau menceritakan sebuah kisah ayah hiji lalaki syaka beliau mengadu ke Nabi, curhat itu. Mengeluh ya Rasulullah marahnya. Ila Rasulillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anahu bahwasanya ia si laki-laki tadi. Anahu bahwasanya ia tusibuhu mengenainya al-afatu bencana atau musibah. Kena musibah mara bahaya naon cobaan meureun. Kakenaan ku cobaan si eta lalaki teh ngadu ka Rasulullah. Faqala lalu berkata lahu kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulnya kieu, kul bacalah. Idza asbahta ketika engkau di waktu pagi. Bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali fa innahu la yadhhabu laka syai'. Faqalahunna lalu mengucapkannya ar-rajulu seseorang itu. Sampai doa nama fa ahli wa mali tahu. Fa innahu sesungguhnya la yadhhabu tidak akan hilang, la yadhhabu tidak akan terhilang laka bagimu syai'un apapun. La yadhhabu tidak akan hilang laka
bagimu, sesuatu yang manfaat bagimu, pakai laka. Syai'un, sedikit pun. Faqalahunna, lalu membacanya ar-rajulu, seorang laki-laki. Lelaki tadi baca. Fazahabat, selalu hilang anhu darinya al-afatu, cobaan, gangguan, al-afat, musibah atau bencana. Tatah lamun hayang dilengitkeun cobaan, musibah, artinya jeung sesuatu anu bermanfaat tidak akan hilang, maka bacalah di waktu pagi bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali. Waraina, dan kami meriwayatkan fi sunani Ibnu Majah, dalam sunan Ibnu Majah. Fi sunan Ibnu Majah, dalam sunan Ibnu Majah. Wa kitab Ibnu Sunni, dan kitab Ibnu Sunni, an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau ada idza asbaha, ketika di waktu pagi. Idza asbaha, ketika di waktu pagi, qala, beliau mengucapkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Lamun hayang pinter, kadoa aya teh. Ya, kudu ngadoa hayang pinter mah. Ya, nek kumaha henteu, nek kumaha pinter lah lamun ikhtiar lah henteu, ngaji, ngadoa, ikhtiar gitu. Mudah-mudahan Allah masihan kecerdasan, kepinteran. Lamun ngadoa henteu, ngaji henteu, kumaha pinterna kan itu. Sakumaha dahar henteu, neangan dahar henteu, nek kumaha seubeuna kan gitu. Ngaji ge sami, ilmu ge sami, butuh usaha. Di antara usahana adalah ngadoa jeung ku ngaji. Doana ieu teh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Waraina, dan kami meriwayatkan fi kitab Ibnu Sunni, dalam kitab Ibnu Sunni, an Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, qala, ia mengucapkan, idza asbaha, ketika di waktu pagi. Idza asbaha, ketika di waktu pagi, apa doanya? Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa satrin, fa'atimma ni'mataka alayya wa akibataka wa satraka fid dunya wal akhirah. Salah samaratin 3 kali, kadinya doa nama. Salah samaratin 3 kali. Idza asbaha, ketika di waktu pagi, wa idza amsa, dan ketika di waktu sore. Karena maka ada haqqon nyata Allahi, atas Allah Ta'ala, ayutimma, Allah menyempurnakan, Allah akan menyempurnakan, ayutimma, Allah akan menyempurnakan, alaihi, atasnya, nikmatahu, nikmatnya. Allah akan menyempurnakan nikmatnya. Lamun orang ngadoa di pagi hari dan di sore hari sebanyak 3 kali, maka Allah akan menyempurnakan nikmatnya kita. Karena nikmat itu harus disyukuri dan bahkan wajib disyukuri. Lamun nikmat disyukuri, maka paling sedikit nikmat itu akan hilang. Paling banyak, ya, paling besar lagi, selain hilang, maka akan mendapatkan siksa ti Allah. Sehingga lamun orang hayang nikmat teh anger aya di urang, maka syukuran. Ya, syukuran. Jeung lamun hayang nambahan ngadatang ke nikmat anu can dipasikeun, maka oge syukuran. Jadi dengan syukur kita akan mengikat nikmat yang telah ada dan mengundang nikmat yang belum ada. Akan ditambah ke Allah nikmatna dengan syukuran. Nah, syukuran teh apakah tahlilan? Ya teu eta hungkul. Syukur itu bisa dengan lisan, syukur dengan lisan, bisa dengan hati, bisa dengan anggota tubuh. Nah, syukur dengan lisan, misalkan kita membaca alhamdulillah, itu bentuk syukur. Syukur dengan tindakan, kudaek ngaji teh syukur ya.
Daek ngaji teh syukur itu, bentuk syukur mangkirun. Daek ngaji teh bentuk syukur. Syukur naon coba? Syukur ka hiji sehat awak. Coba lamun teu sehat, boro-boro hayang ngaji dahar ge para rakyat kan gitu. Ya. Nu kadua syukur terhadap otak, akal. Ayeuna lamun misalkan nauzubillah dibere otakna anu teu berfungsi gitunya, akalna teu sehat, boro-boro datang ka pengajian gitunya. Paling di sisi jalan gitu. Make baju rawing gitu kan. Syukuran mah teh akalna sempurna. Nya di antara bentuk syukur terhadap akal, kesehatan adalah ku datang ke pengajian. Itu syukuran. Jadi ditambah ku Allah nikmatna. Itu ya lamun hayang nikmatna kekal, nikmat anu can aya bakal ditambah ku Allah, ditambahkeun syukuran. Lamun nikmat hayang leungit, nya tong syukuran. Ya, disiksa onggoh kayak itu. Nah, barang siapa yang baca doa ini katanya, maka Allah akan menyempurnakan nikmatnya. Apa doanya? Ketika pagi dan sore. Berapa? 3 kali. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa satrin fatima ni'mataka alayya wa akibataka wa satruka fid dunya wal akhirah. Itu Allahu alam.